لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد. Masyarakat muslimin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syariat kita dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa besar dan dosa kecil. As-saghair wal kabair. Oleh karena itu Al-Imam Az-Zahabi pernah menuliskan kitab berkenaan dengan dosa-dosa besar, al-kabair. Dosa-dosa besar adalah dosa-dosa yang mana disebutkan ancamannya secara khusus melalui dalil-dalil, baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Adapun dosa-dosa kecil adalah selain daripadanya. Dosa-dosa kecil bisa menjadi dosa-dosa besar apabila yang pertama, bil israli wal muwadhabah. Apabila sering dilakukan dan terus-menerus dilakukan. Yang kedua, ia bisa menjadi dosa besar padahal asalnya dosa kecil ketika dianggap remeh, bil ihtiqar. Ketika kita menganggap remeh dosa kecil tersebut, maka ia akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apabila kita berbangga dan berbahagia dengannya, bahkan hingga menceritakannya kepada orang lain. Ini pun bisa menjadi besar, padahal asalnya kecil. Dan yang keempat adalah, apabila dosa kecil tersebut dilakukan oleh seorang tokoh yang menjadi panutan di masyarakat, seorang dai, seorang ustadz, atau seorang tokoh pemimpin melakukan dosa kecil, kemudian diikuti dan dilihat oleh masyarakat, oleh orang-orang jemaahnya, maka itu pun bisa menjadi dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sehingga hendaknya kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la kabirata ma'a istighfarin wala saghirata ma'a israrin. Tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil apabila diiringi dengan terus-menerus. Sehingga kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau orang mukmin itu melihat dosa seperti dia berada di bawah lereng gunung, kemudian dia takut gunung itu menimpanya kapan saja. Sedangkan orang fajir ketika melihat dosa itu seperti dia melihat ada seekor lalat menempel di hidungnya, kemudian dia menghalaunya dengan tangannya saja. Dia menganggap enteng dosa-dosa tersebut. Makanya kata para ulama salaf, la tanzur ila sighari ma'siyatik walakin anzur ila man asait. Jangan pernah lihat kecilnya dosa kita, tapi lihatlah kepada siapa kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa kepada Dia yang Maha Besar tanpa melihat kecil atau besarnya dosa kita. Kita sering buka HP, melihat aurat wanita tidak pakai jilbab, atau melihat aurat baik sengaja maupun tidak sengaja, itu merupakan dosa kecil. Tapi kalau itu dianggap remeh dan kita melakukan terus-menerus, itu dapat menjadi besar. Betapa banyak kita melihat aurat wanita, kita tidak istighfar. Padahal kalau itu kita lakukan terus-menerus, itu akan menancapkan di dalam dada kita noktah-noktah hitam dan menjadikan kita tidak menikmati ibadah kita. Bagaimana kita bisa sholat khusyuk sedangkan yang kita tonton sebelumnya adalah aurat wanita? Bagaimana kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita sedangkan sebelumnya kita berdosa tapi kita tidak istighfar? Makanya kata para ulama, hendaknya setiap saat kita istighfar. Karena dosa-dosa besar tidak akan bisa diampuni kecuali dengan taubat dan nasuha. Ada beberapa amalan yang memang dapat menghapus dosa besar, di antaranya adalah haji. Amalan haji menghapus dosa besar sekaligus menghapus dosa kecil. Begitu pula kata ulama adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Adapun dosa-dosa kecil dihapuskannya adalah dengan cara beribadah terus-menerus. Ramadan ila Ramadan, wal jum'ah ila jum'ah, mukaffaratun ma bainahunna majtanibatil kaba'ir. Jadi Ramadan ke Ramadan, dari Jumat ke Jumat, dari dari salat zuhur ke salat asar ke maghrib, terus dari setiap salat itu adalah menghapuskan dosa-dosa kecil selama dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka kita memohon kepada Allah agar menjaga kita dari perbuatan dosa, karena tidaklah seorang hamba nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang bahagia apabila dosa-dosanya semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pengumuman bahwa nanti setelah Mbak Diah Aisyah akan ada kajian tafsir berkenaan dengan surat Al-Alaq, At-Tin, dan juga surat lainnya. Demikian dapat kami sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.